UGM menyatakan siap hadapi gugatan ijazah Jokowi di PN Sleman. Untuk kemudian mengajukan gugatan secara perdata, dan kami dari UGM tentu sebagai institusi apalagi pendidikan itu kemudian akan menanggapi gugatan tersebut gitu. Tentu kami bersiap terkait dengan tentu proses persidangan yang akan kita lalui. Jadi pada intinya adalah kami tentu mempersiapkan gitu, dan itu hak dari penggugat gitu. Pengen bahwa karena ini kaitan hukum acara di persidangan itu harus ditertibkan. Dia dalam hal ini sebagai pihak atau bukan, ada relevannya. Jangan-jangan orang yang tidak terrelevan itu masuk nimbrung aja, mau cari panggung kan repot kita, Pak. Universitas Gadjah Mada UGM kembali mempertegas komitmennya dalam menjunjung tinggi integritas akademik, menyikapi dinamika hukum terkait dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Setelah pihak kuasa hukum Jokowi menyerahkan ijazah asli ke Bareskrim Polri dan hasil uji forensik menyatakan keasliannya, sorotan kini mengarah ke proses gugatan perdata yang tengah berlangsung di Pengadilan Negeri PN Sleman. Sekretaris Universitas Gadjah Mada, Andi Sandi menegaskan bahwa UGM menghormati jalannya proses hukum yang kini bergulir. Posisi Universitas Gadjah Mada sangat jelas. Kami siap untuk menghadapi dan patuh dengan ketentuan hukum yang berlaku di tingkat peradilan, ujarnya kepada wartawan, Kamis tanggal 22 Mei tahun 2025. Untuk menanggapi gugatan tersebut, UGM telah menunjuk dua kuasa hukum, yakni Dr. Ariyanto, yang mewakili pihak rektorat dan fakultas, serta Muhammad Zarul Arkom, SH, MLed, yang ditugaskan mewakili IR. Kasmujo, salah satu pihak tergugat dalam kasus ini. Penunjukan ini menjadi bukti keseriusan UGM dalam menghadapi proses hukum secara profesional dan institusional. Pak Arkom adalah mitra dari Pusat Kajian dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum UGM, makanya kami percaya untuk menunjuk beliau, jelas Andi. Menurut Andi, persidangan masih berada di tahap awal sehingga UGM belum dapat memberikan pernyataan lebih jauh terkait substansi gugatan. Namun ia menegaskan, yang harus membuktikan adalah pihak penggugat, bukan kami sebagai tergugat. Ia juga menyatakan bahwa UGM tidak akan terpengaruh oleh opini publik yang berkembang di luar ruang sidang. Penegasan ini mencerminkan sikap UGM yang teguh untuk tetap berada pada koridor hukum, imbuhnya. UGM berikan pendampingan hukum kepada Kasmujo walau IR. Kasmujo telah pensiun dari posisi dosen di Fakultas Kehutanan UGM. Pihak kampus memastikan ia tetap mendapatkan bantuan hukum yang layak. UGM menyatakan bahwa dukungan ini diberikan sebagai bentuk solidaritas dalam kerangka profesionalisme akademik. Kami berkoordinasi untuk menyediakan kuasa hukum bagi Pak Kasmujo, sebagai bentuk dukungan institusi kepada para senior kami, ucap Andi. Sidang di PN Sleman sempat ditunda karena adanya dua pihak yang mengajukan intervensi tetapi belum melengkapi dokumen administratif. Namun UGM memastikan bahwa penundaan ini tidak memengaruhi kesiapan mereka. Selain gugatan di Sleman, UGM juga terlibat dalam proses hukum lain yang berlangsung di PN Surakarta dan Polda Metro Jaya. Bahkan proses mediasi di PN Surakarta dinyatakan gagal, sehingga perkara akan berlanjut ke tahap pemeriksaan. Dalam setiap proses hukum ini, UGM telah menyerahkan dokumen akademik yang diminta dan terus menjalin komunikasi dengan pihak kepolisian dan penyidik. Kami menyampaikan semua data yang dimiliki UGM, sesuai dengan permintaan resmi dari aparat penegak hukum, tegas Andi. Serahkan bukti akademik dan kesaksian alumni UGM tidak hanya menyerahkan dokumen seperti data mahasiswa, transkrip, dan catatan akademik Presiden Joko Widodo, tetapi juga menyertakan foto kegiatan perkuliahan serta kesaksian alumni seangkatan sebagai bentuk transparansi dan dukungan terhadap proses verifikasi. Saya sendiri sempat menemani pemeriksaan keterangan para senior kami, ungkap Andi Sandi. Andi juga memastikan bahwa selama proses hukum berlangsung, tidak ada komunikasi langsung antara UGM dan Presiden Jokowi maupun tim hukumnya. Hal ini karena semua permintaan informasi disampaikan secara formal kepada institusi, bukan kepada individu.
Permintaannya pun langsung ke institusi. Maka kami penuhi sesuai prosedur, ujarnya. UGM ingin agar publik memahami bahwa universitas ini bersikap netral dan taat hukum. Kami akan selalu siap untuk memberikan keterangan apabila ada permintaan resmi dari aparat penegak hukum, tutup Andi Sandi.